Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Dania dengan NPM 22120111314. Perkenalkan, nama saya Bunga Rahma dengan NPM 22520111007. Perkenalkan, nama saya Shinala Zafira dengan NPM 22120111632. Perkenalkan, nama saya Najafila Syahranto dengan NPM 22520111034. Perkenalkan, nama saya Asyifa Salsabila dengan NPM 22120111588. Perkenalkan, nama saya Faiza Atalaherlian, NPM 22120111480. Perkenalkan, nama saya Indira Sifardianti dengan NPM 22120111630. Perkenalkan, nama saya Zevanya Nadine Sabatin dengan NPM 22120111481. Perkenalkan, nama saya Syifa Safira dengan NPM 22120111589. Perkenalkan, nama saya Saidati Kaila Balkis dengan NPM 22120111587. Pemerintah daerah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup dinamis sejak desentralisasi diubah menjadi dekonsentrasi pada era Orde Baru. Pemerintah daerah yang semula hanya bertugas sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dengan status sebagai otonomi terbatas, kini mendapatkan tempat yang lebih strategis sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah lewat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah guna mengakomodasi dinamika pemerintahan daerah, termasuk melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut membawa pengaruh yang signifikan bagi pengaturan dan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia selama kurun waktu 2004 sampai dengan 2014. Pengaturan organisasi pemerintahan daerah dalam Undang-Undang 32 2024 bertujuan untuk menciptakan sistem administrasi daerah yang efektif dan juga efisien sesuai dengan prinsip desentralisasi dan tugas pembantuan. Sistem ini membagi tugas dan kewenangan antara pemerintahan pusat dan daerah secara jelas untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Secara struktur, UU ini menetapkan bahwa pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh gubernur dan diperintah bersama-sama dengan DPRD provinsi. Gubernur bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintah provinsi dan mewakili pemerintah serta masyarakat setempat. Ia dibantu oleh sejumlah unsur pelaksana yaitu sekretaris daerah dan para kepala dinas. Kemudian, di tingkat kabupaten atau kota, undang-undang menyatakan bahwa pemerintah terdiri atas bupati atau wali kota beserta dengan perangkat daerah. Bupati atau wali kota juga mewakili pemerintah dan masyarakat sekaligus memimpin pelaksanaan urusan pemerintah daerah. Struktur organisasinya meliputi sekretaris daerah dan juga kepala dinas. Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 membuat struktur pemerintah kabupaten atau kota berubah dan lebih proporsional dalam bentuk otonomi daerah. Sebagai contoh, sekretaris daerah sekarang menjadi sekretaris pemerintah kabupaten atau kota dan independen dalam koordinasi urusan administratif kepala daerah. Pengaturan keuangan daerah yang diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan perubahannya. Pengaturan keuangan daerah merupakan salah satu isu penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Undang-Undang 32 Tahun 2004 lewat Bab 6 mengatur mengenai keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri atas 1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 2. Dana alokasi umum (DAU) yang merupakan hak transfer keuangan dari pusat untuk mendanai dekonsentrasi dan tugas pokok pemerintah daerah. 3. Dana bagi hasil yang bersumber dari hasil pajak. 4. Atau sumber dana alam tertentu. Pengaturan pelimpahan urusan pemerintahan yang diatur dalam UU 32 2004 dan perubahannya. 1. Urusan pemerintahan mutlak daerah meliputi urusan-urusan dasar yang berkaitan langsung dengan kepentingan hajat hidup orang banyak di daerah seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, perindustrian kecil, dan lingkungan hidup. 2. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yang dapat diselesaikan oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kemampuannya. Contohnya pariwisata, pemberdayaan masyarakat, pemberian bantuan hukum. 3. Urusan pemerintahan absolut pusat meliputi urusan yang berkaitan dengan kedaulatan NKRI seperti pertahanan, moneter, hubungan nasional. UU 12 2008 mempertegas definisi setiap jenis urusan agar tidak tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah.
Aturan baru juga menambahkan bentuk koordinasi, supervisi, fasilitasi pemerintah pusat dalam hal daerah belum mampu menangani urusan. Dengan pengaturan ini, diharapkan masing-masing jenis urusan dapat dikelola sesuai kewenangan dan kapasitasnya, agar pelaksanaan pelimpahan urusan pemerintahan terlaksanakan secara efektif, demi tercapainya otonomi daerah. Pengaturan pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 dan perubahannya. Undang-Undang 32 tahun 2004 membahas tata cara pelaksanaan pemilihan ketua daerah atau kepala daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon kepala daerah harus diajukan tidak kurang dari 24 kandidat dengan memenuhi syarat administratif dan persyaratan kenegaraan. Calon yang terpilih memiliki masa jabatan 5 tahun dan hanya dapat hingga 2 periode secara berturut-turut. Undang-Undang 12 tahun 2008 memperjelas prosedur pengajuan calon kepala daerah melalui partai politik, koalisi partai, atau calon perorangan. KPU ditetapkan sebagai penyelenggara yang mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan pasangan calon. Selanjutnya dilakukan kampanye selama 15 hari dan pelaksanaan pemungutan suara secara serentak di seluruh Indonesia. Pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan dapat mendorong partisipasi politik masyarakat secara demokratis. Dengan demikian, masyarakat berperan serta memilih pemimpinnya sekaligus mengawal jalannya pemerintahan daerah. Implementasi pengaturan organisasi pemerintahan daerah pada periode 2004 sampai 2014. Periode 2004 sampai 2014 merupakan era reformasi otonomi daerah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan perubahannya pada tahun 2014. Secara implementatif terjadi beberapa perubahan terhadap pengaturan organisasi di daerah. Yang pertama, daerah mulai membangun struktur organisasi baru sesuai undang-undang dengan membentuk unsur-unsur baru seperti sekretaris pemerintahan daerah. Skema organisasi pun diperjelas untuk mendistribusikan fungsi kewenangan antara unsur pelaksana. Yang kedua, peran kepala daerah dan DPRD semakin jelas sebagai penyusun dan penetap kebijakan serta pengawas pelaksanaan pemerintahan. Pelaksanaan check and balance antar lembaga juga semakin diperkuat. Yang ketiga, perangkat daerah direstrukturisasi untuk menyesuaikan ketentuan baru mengenai departemen di daerah. Beberapa dinas bergabung atau berubah perannya sesuai bidang tugas. Yang keempat, kewenangan daerah di bidang sumber daya manusia semakin meningkat dalam mengelola birokrasi daerah. Kepala daerah diberi wewenang lebih besar dalam pengangkatan dan pemberhentian ASN daerah. Dan yang kelima, penerapan kultur berbasis kinerja mulai terinternalisasi ke seluruh jajaran aparat sebagai komitmen pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, perubahan struktur dan pola kerja organisasi pemerintahan daerah turut memperkuat tata kelola dan pelayanan publik pada era reformasi tersebut. Implementasi pengaturan keuangan daerah pada periode 2004 sampai 2014. Periode 2004 sampai 2014 merupakan era berkembangnya otonomi keuangan daerah. Beberapa implementasinya. 1. Peningkatan PAD ditetapkan sebagai prioritas namun membutuhkan waktu panjang karena kapasitas daerah berbeda. Hambatan awal, kurangnya SOP pengolahan seragam. Yang kedua, penentuan besaran DAU di awal sering menimbulkan kontroversi lantaran subjektivitas parameter yang masih kurang jelas. Seiring waktu kalkulasi, DAU semakin transparansi dan akuntabel. Yang ketiga, distribusi dana bagi hasil sumber daya alam antara pusat dan daerah juga sering menimbulkan sengketa karena presentasi yang belum pasti. Yang keempat, pengelolaan APBD membutuhkan penyesuaian karena lebih luas dan fleksibel. Awalnya, daerah kesulitan menyusun anggaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang baik. Yang kelima, kendali utang daerah perlu diperkuat karena batas maksimal masih rawan disalahgunakan. Dan yang keenam, keuangan dan kinerja keuangan daerah perlu ditingkatkan kualitasnya untuk transparansi dengan berbagai penyesuaian pelaksanaan keuangan daerah terus disempurnakan sesuai spirit otonomi.
Kesimpulan, pengaturan organisasi urusan pemerintah, pemilihan kepala daerah, dan keuangan negara dalam UU 32 2004 dan perubahan telah memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah. Implementasi pengaturan tersebut pada periode 2004 sampai dengan 2014 mengalami berbagai tantangan awal karena perubahan sistem yang signifikan. Namun, secara bertahap terimplementasi dengan baik sejalan dengan tumbuhnya otonomi daerah. Periode ini merupakan masa transisi ke otonomi yang lebih mandiri, partisipatif, akuntabel, dan berkinerja bagi daerah. Terima kasih.